Ih, 20% deh. Oke. Eh, mm, mm. Pakai 20% muka, Mbak. Itu apa ya? Kok hilang teh? Baik, selamat sore ya Kak Renaldi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas Terima kasih atas Kak Kak meluangkan waktunya untuk kami waktunya wawancara. kami wawancara. Izinkan Eko kami dia, Eko. memperkenalkan diri terlebih Memperkenalkan dahulu. diri terlebih Nama dahulu. saya Nama Joanna saya dan rekan Joanna saya dan rekan saya Ah, enggak. Michael Zoomnya Michael Eko, Eko. dan Eko Oscar. dan Oscar. Dari kelompok 1 Dari kelas kelompok 10E satu yang kelas akan 10E mengajukan yang akan beberapa mengajukan pertanyaan beberapa guna pertanyaan untuk memenuhi guna untuk tugas mata memenuhi pelajaran tugas mata ekonomi kami. pelajaran ekonomi Mbak, kami. Mbak, zoomnya Eko. zoomnya Eko. Namun sebelum Kedengaran pantulan dimulai, suaranya. ya, namun sebelum dimulai, bolehkah kakak memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Renaldi Hutahayang. Saya branch manager di cabang Bank Mandiri Kota Raja sejak Agustus 2025 sampai saat ini. Mungkin gitu perkenalannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama bisa dimulai. Sebentar. Vio, Nah, ya permisi Kang, izin bertanya ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apa peran utama Bank Anda dalam perekonomian Indonesia? Gimana? Sorry, pelan. Em, Apa peran utama bank yang Anda, maksudnya apa peran utama Bank Anda dalam perekonomian Indonesia? Ya. Oke. Jadi secara umum sama ya. Tugas perbankan itu kan menghimpun dana, kemudian menyalurkan kredit gitu ya. Dari dana pihak ketiga, kemudian kita salurkan kredit ke masyarakat. Mau dari segmen mikro, small medium enterprise, SME, ataupun corporate gitu ya. Kalau ditanya peran dalam bentuk perekonomian, jelas kita ini kurang lebih membantu ya pergerakan perekonomian di masyarakat. Jadi dari bank, dampaknya ketika masyarakat itu kayak mau pengajuan kredit untuk pertumbuhan usahanya, perkembangan atau ekspansi usahanya. Nah, di situ kita berperan secara langsung ke masyarakat. Selebihnya mungkin kita apa ya, kayak penyaluran, mungkin itu sih eh, eh, garis besarnya ya, untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya lewat kredit yang kita salurkan. Ya, oke. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Em, Iya, Apa yang membedakan bank Anda dengan bank pemerintah lainnya? oh jelas beda ya. Kalau Bank Mandiri kan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Kalau bank lainnya mungkin ya ada yang BPD juga ya kan, bank pemerintahan, ada juga bank swasta, PBC dan lain-lain. Yang membedakan spesifik itu saat ini kita lagi gencar di digitalisasi ya Mbak ya, lewat Livin maupun Kepra. Nah, dari situ kita harapkan bisa melakukan percepatan untuk akuisisi maupun proses bisnis di perbankan kita. Mungkin itu. Iya, makasih Kak. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana perkembangan layanan digital banking di bank Anda saat ini? Oke, perkembangannya cukup pesat ya Mbak ya. Kalau dilihat dari penggunanya aja sekarang itu udah, saya lupa angkanya, cuman nilainya itu udah jutaan gitu ya untuk penggunaan Livin. Kemudian Kopra juga begitu. Kemudian untuk transaksinya
tahun lalu itu secara year on year itu kita mencatatkan untuk Livin aja sekian triliun. Kalau nggak salah angkanya saya agak lupa. Kemudian Kopra juga angkanya fantastis, triliunan juga untuk transaksinya. Itu sih, Mbak. Terima kasih, Kak. Iya. Baik, untuk pertanyaan Jadi, keempat, keterampilan apa saja yang penting di dunia perbankan saat ini? hmm, keterampilan ya. Kalau kita di cabang ya sebagian besar yang pasti itu harus punya communication skill ya, skill komunikasi karena kita di cabang itu banyak marketing untuk masalah gitu. Jadi sebenarnya hampir sama bank-bank lainnya kayak performance penampilan mungkin toh atau mungkin calculation penghitungan kemudian relationship. Oke, baik. Selanjutnya akan saya bertanya lagi yang pertanyaan untuk nomor kelima, yaitu apa tantangan terbesar Bank Mandiri saat ini? Tantangan Ini nggak terbesar yang mewakili ini ya Mbak ya, Mas ya. Ini nggak ya, mewakili whole Mandiri ya. Ini maksudnya di cabang kita di daerah kita. Gitu ya. Kalau tantangan terbesar mungkin penetrasi ya. Karena kita kan sekarang mencanangkan digitalisasi ya. Kemudian penetrasinya itu nggak terlalu cepat dibandingkan Bank Mandiri di luar Papua ya. Tahu lah Papua kan jaringannya susah, kemudian kadang SDM-nya juga tidak terlalu familiar dengan digitalisasi gitu. Nah yang kedua mungkin secara bisnis kita masih apa ya bersaing dengan bank daerah lah ya. Karena secara market share bank daerah kan yang punya dana pihak ketiga yang lebih besar di daerahnya masing-masing gitu. Itu sih Mbak. Mas. Baik, untuk yang keenam, program pemerintah apa saja yang Bank Mandiri lakukan? Program pemerintah mungkin ini ya. Ini dilakukan di kantor pusat kali ya, yang kredit hijau itu. Karena kan sesuai anjuran pemerintah, kita diminta untuk bisa menyalurkan kredit hijau lebih besar atau persentasenya cukup besar dibandingkan kredit yang lainnya. Itu sih program pemerintah. Kalau program pemerintah yang lainnya mungkin yang kita jalankan di sini kayak kredit usaha rakyat ya, KUR, yang dilakukan subsidi dari pemerintah, program bunga rate 5% kalau nggak salah. Kemudian ada juga kredit KPR FMPP atau kredit subsidi, itu yang disubsidi dari pemerintah. Nah, itu mungkin program-program yang kita kerjakan yang termasuk salah satu dari program pemerintah. Oke, baik. Selanjutnya, sebagai bank pemerintah, bagaimana Bank Mandiri di wilayah Anda itu menjaga keseimbangan dalam mencari keuntungan dan menjalankan program pemerintah? Oke, menjaga keseimbangan. Uh, Mungkin lebih ke ini ya Mbak, Mas ya. Karena program pemerintah itu kan rate-nya lebih rendah ya. Jadi kita pastikan dari kredit yang subsidi atau rate rendah itu yang dari pemerintah, kita jaga maintenance agar kredit yang kita salurkan itu tidak menjadi kredit macet gitu ya. Karena kalau nanti dia sudah NPL, non performing loan atau kredit macet, otomatis kan CM-nya kita itu tergerus dari pembentukan CKPN dari kredit macet itu. CM itu kontribusi margin keuntungan kita.
Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bank Anda memastikan keamanan data dan dana nasabah di era digital sekarang? Keamanan ya. Kalau kita mudah-mudahan selama ini nggak ada yang bahaya ya. Oke. Ya, data nasabah nggak pernah bocor karena secara digital kita itu kuat ya dari sisi security-nya, mau dari Livin ataupun Kopra gitu. Oke, untuk Lagi. pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bank Mandiri mendukung perkembangan UMKM di Indonesia agar bisa berkembang lebih besar? Iya, UMKM kita dukung lewat program-program pemerintah juga ya, lewat kredit KUR, SME, maupun kredit UMKM lainnya, kalau di kita itu FUM. Nah, ini yang gencar kita salurkan secara pertumbuhan untuk kredit-kredit tersebut, kita positif, artinya ada perkembangan dari tahun ke tahun. Dan ini yang kita usahakan agar penyalurannya semakin besar, sehingga perekonomian khususnya UMKM di tanah Papua ini bisa lebih sehat dan lebih bagus lagi performanya. Gitu. Oke, Pak. Untuk Ada pertanyaan lagi? terakhirnya mungkin banyak generasi muda yang masih kurang memahami pengelolaan uang. Apa langkah Bank Mandiri untuk meningkatkan literasi keuangannya? Oke, literasi keuangan ya. Kalau kita di Papua ini ada program-program yang khusus untuk ngajari masyarakat untuk literasi keuangan ini. Salah satunya itu Livin Goes to Campus. Nah, kita ini melakukan sosialisasi ke kampus-kampus terkait literasi keuangan dan digitalisasi. Sembari kita juga melakukan akuisisi untuk pembukaan rekening mahasiswa maupun sekolah. Itu sih, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin ini sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami untuk wawancara kali ini tentang Oke, Bank Mandiri. mantap ya. Aman ya. Ya. Ada Baik, lagi? sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Terima atas kasih, Pak. kesediaan Anda dalam meluangkan waktu Thank untuk kami melakukan you. wawancara ini. Terima kasih ya, Kak. Siap. Makasih ya Selamat teman-teman sore, yang Kak. Terima sukses. kasih. Selamat siang, Kak. Izin live ya. Ya. Mari. Ya. Woi, nggak bilang. Internetku bejat, anjing. Guys, lanjut tidur sih, ngantuk Thank sumpah. you. Oh. Sumpah.